Ya sebenarnya kalau mau jujur, partai-partai politik di luar Prabowo dan Gibran ini tak pernah punya jarak psikologis apapun dengan Prabowo khususnya. Nasdem tak pernah punya jarak yang konfrontatif dengan Prabowo. PKS pun pernah punya pengalaman bersama dengan Prabowo 2 kali pilpres ya. Kemudian P3, termasuk PDIP, beberapa waktu yang lalu PDIP mengatakan nggak ada masalah dengan Gerindra. Masalahnya cuma satu di antara partai-partai di luarnya Pak Prabowo ini, masalahnya dengan Jokowi. Masa akhir jabatan Presiden Jokowi sudah semakin dekat. Jelang masa pensiun Jokowi, timbul wacana terkait pemimpin partai koalisi. Berakhirnya masa jabatan Jokowi seharusnya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari hingar-bingar perpartai politikan. Jokowi tidak perlu menjadi pemimpin partai koalisi, apalagi sampai seperti omongan di luar, harus mendikte pemerintahan nanti. Serahkan saja sepenuhnya kepada Prabowo Gibran. Menjadi pemimpin atau ketua dari suatu partai koalisi saja tidak perlu, apalagi Presiden Jokowi sampai menjadi pemimpin pada suatu partai politik. Nah, saya melihat kalau Prabowo Subianto dan Jokowi masih mesra untuk beberapa fase yang akan datang, rasa-rasanya PKS agak sulit tuh mau bergabung. Jarak psikologisnya bukan dengan Prabowo, tapi ada dengan Pak Jokowi. Termasuk soal kemungkinan PDIP merapat ke Prabowo, sangat mungkin, dengan catatan hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tak lagi mesra seperti yang dulu. Ini yang kemudian saya baca, tapi beda agak Nasdem, beda dengan PKB, beda dengan P3. Hubungan apapun Prabowo dengan Pak Jokowi, mau baik ataupun tidak, rasa-rasanya mereka ini punya tondo-tondo yang jauh lebih kuat untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi except PKS, kecuali PDIP, ada jarak Pak Jokowi di situ yang sepertinya akan menghambat mereka untuk masuk dalam koalisi. Partai koalisi tidak ada korelasi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Bisa jadi akan menjadi bumerang bagi pemerintahan Prabowo. Mungkin hanya partai-partai gurem yang akan mendapatkan keuntungan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni SBY, yang benar-benar menikmati masa pensiun saat berakhirnya masa jabatan sebagai presiden. SBY begitu lengser dari jabatan presiden. Ia benar-benar menikmati pensiunnya, bukan sibuk mengurus Partai Demokrat. Adapun dampak dan manfaat untuk menempatkan Presiden Jokowi sebagai presiden partai koalisi tidak pernah dikaji oleh partai-partai yang berada di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju. Jokowi lebih tepatnya menjadi penasehat, tidak perlu ada intrik-intrik menguasai koalisi parpol pemenangan pemilu. Kecuali dengan catatan, bergabung dengan koalisi, tapi Pak Jokowi pengaruhnya sudah mulai diamputasi, tak lagi menjadi figur sentral, figur kunci yang mengorkestrasi bangunan koalisi ke depan. Karena kan ada partai yang mengusulkan Pak Jokowi itu menjadi pimpinan koalisi. Tentu partai-partai yang berkuasa, partai-partai yang berkompetisi, nggak mau di bawah subordinasi hanya mantan presiden di masa yang akan datang. Berarti ya kalau bergabung pasti ada deal lah. Apa konsesi ya menteri, kekuasaan. Jadi politik kita memang di ujungnya itu adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan, entah cara berkoalisi ataupun dengan cara islah politik. Sementara itu, banyak pakar menyebut Prabowo Subianto yang paling tepat menjadi pemimpin Partai Koalisi Indonesia Maju jika ia terpilih menjadi presiden. Jika koalisi lagi-lagi dipimpin oleh Presiden Jokowi yang masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024, justru terlihat aneh. Hal itu tidak bagus dan terasa aneh. Bahkan janggal kalau Jokowi menjadi pimpinan KIM karena masa jabatannya berakhir 20 Oktober 2024 mendatang. Tentunya koalisi inginkan hal itu terus berlanjut. Bila Jokowi tetap ingin menjadi ketua KIM, hal itu menandakan adanya keinginan kekuasaan yang berlanjutan dan hendak mengendalikan koalisi partai. Sejak SBY, kemudian Jokowi, termasuk kemungkinan Prabowo, kalau kita menggunakan perspektifnya Dan Slater, ada perspektif elit di kita itu memang bersaing itu sekadarnya. Jadi ada keinginan dari elit-elit politik di Indonesia itu bahwa persaingan hanya ramai jelang pilpres, pasca pilpres, saling berangkulan dan kerjasama dan gotong royong. Dan itu sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena apa? Motif politik untuk membangun Indonesia yang kuat ini butuh resource, butuh soliditas dan kerjasama. Di samping itu tentu pasangan Prabowo dan Gibran ini butuh dukungan politik di parlemen yang jauh lebih kondusif. Per hari ini gabungan 4 partai di 02 ini hanya mencapai 42%. Tentu tak nyaman kalau kemudian mayoritas parlemen dikuasai non koalisi nomor 2, sehingga apa? Kebijakan-kebijakan politik strategis ke depan tentang infrastruktur mungkin, tentang makan gratis, tentang susu, tentang IKN, kalau tidak mendapatkan support dari parlemen, tentu ini tidak akan mampu mengekselerasi bagaimana Indonesia ini akan keluar dari middle income trap itu loh. Padahal saat pelantikan presiden terpilih,
Jokowi tidak menjabat sebagai presiden lagi. Jadi untuk apa Jokowi ingin menjadi ketua KIM karena tidak memiliki jabatan atau kekuasaan kembali? Seharusnya pemimpin KIM itu adalah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini fakta, bisa senang maupun tidak. Kelihatannya Jokowi ingin berkuasa dan menjabat terus dan mengendalikan partai-partai koalisi. Rencana ini sepertinya tidak akan diterima oleh anggota koalisi yang mendukung Prabowo Gibran. Alasannya, bisa saja anggota koalisi tidak bersedia menerima Jokowi sebagai ketua koalisi besar karena sudah tidak menjabat sebagai presiden dan bisa dibilang posisinya lemah. Jadi secara tadi real politics, bagi Prabowo lebih baik Jokowi dimaksulkan daripada Prabowo harus menyelamatkan mereka selama 5 tahun. Itu kacau kondisi kita. Logikanya begitu. Kalau saya boleh baca jalan berpikir Pak Prabowo, yang pasti dia sembunyikan itu. Tetapi kita mesti jujur melihat ini adalah persaingan politik. Jadi seharusnya KPU bilang aja, Pak Presiden, faktanya udah terjadi, maka silakan Pak Presiden mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Selesai problem. Gak ada lagi keraguan-raguan itu. Terus sekarang orang berhitung. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan. Bayangin coba. Dalam 7 bulan bisa aja Jokowi kembali kemampuan dia cewek-cewek karena masih banyak ante-antenya. Lalu Prabowo goncang di tengah jalan. Jokowi bukan ketua partai politik dan hendak mengatur ketua parpol. Bisa jadi para ketua umum bakal menolak. Koalisi KIM mendukung Prabowo Gibran akan rasional dan realistis yang berbasis pada rasionalitas dan realitas. Artinya, ketika Prabowo terpilih sebagai presiden, seharusnya sosok ketua umum Partai Gerindra inilah yang menjadi ketua koalisi Indonesia Maju. Melihat realita yang ada, deal-dealnya adalah Prabowo yang akan menjadi ketua KIM. Itu kuncinya dan tidak perlu diotak-atik, karena KIM akan patuh dan tunduk pada presiden terpilih, bukan pada Jokowi sebagai mantan presiden. Saat Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden, posisinya terbilang lemah dan tidak bakal kuat menjadi ketua KIM. Jadi harusnya dekret itu diucapkan oleh presiden, supaya Jokowi juga lega bahwa dia tidak akan dipersoalkan selama 7 bulan ke depan. Selama itu tidak terjadi, pemanasan politik akan sangat jauh akibatnya, dan bisa terjadi kekacauan ekonomi, diincar oleh global politics. Kan itu dasarnya. Jadi kita mau berpikir sebetulnya di dalam upaya untuk mengefisienkan politik, lantik aja Jokowi, lantik aja Prabowo, selesai problem. Apakah ini inkonstitusional? Enggak, itu bukan soal inkonstitusional. Ini soal kemampuan imperatif kita untuk menghentikan ketidakpastian. Anything goes, apapun bisa terjadi. Namanya cawe-cawe kalau kita coba bahasa Indonesianya. Jadi sekali lagi, supaya it goes on, sebaiknya Presiden Jokowi keluarkan dekret dan mengatakan saya mundur, kekuasaan ada pada Prabowo, selesai problem. Tanpa perlu ada hak angket, demonstran pasti berhenti. Karena itu faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.